Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dimanapun kalian berada. Pertama-tama kami selaku kelompok 6 ingin memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kami kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan bersama-sama tugas final teori akuntansi keuangan tanpa kendala sedikit pun. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri saya dan juga memperkenalkan teman-teman kelompok saya, kami juga mengucapkan terima kasih atas dosen pengampu kami di dalam mata kuliah teori akuntansi keuangan, Bapak Cahyadi, yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami dengan materi konsep laba atau income. Baik, sebelum saya juga membawakan materi pada video kali ini dan juga bersama teman-teman saya, kan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rifki Riyandi selaku moderator. Kemudian dilanjut lagi dengan anggota kelompok 6 yang lain seperti Feliana Lipat Ola dan yang terakhir Asnita. Baik, kami akan membawakan materi yang berjudul konsep laba. Adapun submateri yang kami akan sajikan di dalam video ini, yang pertama adalah pengertian laba, yang kedua adalah pengukuran laba. Dua materi ini akan dibawakan oleh saudari Asnita. Sedangkan nanti ada lagi dilanjutkan oleh materi ketiga, pengakuan laba, dan materi keempat, pengungkapan serta penyajian dari laba yang akan nanti dibawakan oleh Feliana Lipaola. Baik, yang pertama kami akan bahas yakni materi pengertian laba yang akan dibawakan oleh Asnita. Kepada Asnita, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian laba, yang dimana merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya juga dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan atau penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan. Adapun pengertian laba menurut Triwono 2009, definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang dihasilkan dengan mengaitkan atau matching antara pendapatan revenue dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan, biasanya dalam waktu tahunan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan laba. Nah, jadi pengakuan sendiri merupakan proses formal dalam mencatat transaksi atau kejadian, sedangkan dalam realisasinya adalah proses pengkonversian aset dan non-aset terhadap kas atau klaim terhadap kas. Nah, dalam akuntansi berbasis transaksi, mengakui dan melaporkan laba yang terrealisasi atau dapat direalisasikan. Oleh sebab itu, pengakuan akuntansi didasarkan pada penentuan kapan realisasi tersebut terjadi. Nah, laba diakui saat penyelesaian proses produksi, di mana laba ini diakui pada saat layanan diterapkan pada transaksi yang melibatkan kontra jasa. Dan yang kedua tentang penyajian laba. Pada dasarnya, masalah pada konseptual yang kuat pada penyajian laba yaitu pemisahan pelaporan transaksi operasional dan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos transaksi operasional dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui pelaporan perubahan ekuitas, di mana di dalam konsep laba, perolehan laba perlu diketahui karena itu merupakan informasi yang sangat penting dalam suatu laporan keuangan. Kemudian secara umum, laba dihitung berdasarkan selisih biaya dan pendapatan. Kemudian dari laba tersebut terdapat 4 bagian. Yang pertama, dasar penilaian dan penentuan kelayakan tarif dalam perusahaan. Dan yang kedua, alat pengendali alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga, pengukuran prestasi atau kinerja manajemen dan badan usaha. Dan yang keempat, dasar pendistribusian dividen. Secara ringkasnya, laba berdasarkan penyajian untuk masing-masing kelompok penerima dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, value added, dan yang kedua, enterprise and income, dan yang ketiga, income to investor, dan yang keempat, net income to
shareholder, dan yang terakhir net income to rest shareholder. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dimanapun kalian berada. Pertama-tama kami selaku kelompok 6 ingin memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kami kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan bersama-sama tugas final teori akuntansi keuangan tanpa kendala sedikit pun. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri saya dan juga memperkenalkan teman-teman kelompok saya, kami juga mengucapkan terima kasih atas dosen pengampu kami di dalam mata kuliah teori akuntansi keuangan, Bapak Cahyadi, yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami dengan materi konsep laba atau income. Baik, sebelum saya juga membawakan materi pada video kali ini dan juga bersama teman-teman saya, kan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rifki Riyandi selaku moderator. Kemudian dilanjut lagi dengan anggota kelompok 6 yang lain seperti Feliana Lipat Ola dan yang terakhir Asnita. Baik, kami akan membawakan materi yang berjudul konsep laba.